Selamat malam adik-adik sekalian, salam budi luhur. Kembali kita ketemu pada materi mata kuliah perilaku konsumen, dan kali ini kita memasuki minggu kelima ya, pertemuan atau perkuliahan minggu kelima. Baik, adik-adik sekalian, kita langsung aja ya. Nah, di sini Bapak tampilkan kembali sedikit, agak mengulang sebenarnya, bahwasanya supaya kita ketahui bersama, konsumen dalam berperilaku untuk membeli atau tidak produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, itu banyak hal yang dilibatkan. Ini ada 2 garis besar yang Bapak ambil kesimpulan. Dalam hal ini pertama adalah konsumen akan melibatkan banyak orang dalam mengambil keputusan. Artinya apa? Konsumen dalam mengambil keputusan pembelian itu tidak saja dalam dirinya sendiri. Mungkin karena dipengaruhi oleh keluarganya, pengaruh tetangganya, pengaruh sahabat handai tolan, atau kekasihnya, atau pasangan hidup, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya jualan kelapa muda. Ada beberapa orang yang menjual kelapa muda atau air kelapa yang ada di beberapa pinggiran jalan. Awalnya sang konsumen ini tidak tahu menahu dan tidak tertarik. Namun karena ada bisikan orang-orang terdekat seperti tetangga ya, atau pasangan hidupnya mengatakan bahwasanya perlu itu kita meminum air kelapa muda, khususnya di masa pandemi sekarang ini, demi untuk menjaga imunitas dan netralitas dari berbagai macam racun, karena air kelapa konon seperti itu fungsinya. Nah, dengan adanya info-info seperti tersebut akan menjadi suatu efek atau dampak atau mempengaruhi bagi konsumen tersebut untuk membeli suatu produk. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian yang kedua, banyak pertimbangan. Apa sih produk yang akan dipakai? Kapan itu akan digunakan atau dibeli? Misalnya di saat pandemi. Kenapa itu dibeli? Karena memang merupakan obat alami yang fungsinya untuk menetralisir racun agar tindakan preventif bagi si konsumen, misalnya agar terjauh dari namanya virus COVID-19. Di mana itu banyak sekali misalnya yang menjual kelapa muda dan segala macam ya. Baik, kita lanjutkan. Berikut ini contoh misalnya perilaku konsumen sebelum ia ingin melaksanakan wedding party. Maka ada istilah pre-wedding ya tentunya ya. Nah, mengapa demikian? Maka di sini akan ada namanya rencana yang harus dilakukan sebelum wedding party itu dilaksanakan. Nah, ini juga merupakan perilaku konsumen menuju kepada keputusan dia untuk melakukan kegiatan pernikahan misalnya ya. Yang pertama misalnya what? Tentu di sini merupakan suatu perilaku konsumen untuk menanyakan pada dirinya sebelum wedding party itu dijalankan, apa yang harus dibeli. Tentu banyak, ada namanya ornamen atau pernak-pernik gaun pernikahan dan beberapa hal-hal yang lain sebagai pelengkap dan sebagainya. Bagaimana cara membelinya? Banyak hal, mungkin dia melibatkan keluarganya atau tidak mau pusing-pusing, tidak mau repot-repot, tidak mau ribet. Dia memilih event organizer (EO) untuk membantu dirinya dalam melancarkan proses pre-wedding party. Kemudian mengapa harus beli gaun pengantin segala macam? Nah, ini memang merupakan salah satu prasyarat bagi pasangan yang akan menjalankan wedding party, maka perlu mempertanyakan mengapa begitu ya, jauh-jauh hari itu dipersiapkan. Dan tentu juga ada pertanyaan how much. Nah, ini juga akan mempengaruhi perilaku konsumen. Ketika beberapa ornamen pre-wedding atau wedding party itu ada yang mahal, mungkin ada yang diganti dengan yang lain. Jadi harga juga tentang how much itu mempengaruhi perilaku daripada pembeli dalam hal ini, mungkin dalam pelaksanaan pre-wedding party. Kita lanjut. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi perilaku konsumen? Apa saja, hal apa saja?
Ternyata kalau kita perhatikan ya secara umum, sebelum kita lanjut ya, logika kita berpikir itu ada dua garis besar. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Eksternal adalah di luar daripada bodi kita, di luar daripada benak kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ada faktor lain di luar itu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tapi ada juga yang memang dalam diri kita sendiri, misalnya masalah persepsi, keyakinan, tanggapan pribadi, niat diri kita dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, ini nanti akan Bapak tampilkan sebuah contoh ilustrasi gambar. Kenapa Bapak ambil sebuah gambar? Karena dengan gambar nanti akan mempermudah daya nalar mahasiswa sekalian dalam memahami perilaku konsumen itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada gambar. Ini pada umumnya adalah hal-hal internal yang mempengaruhi konsumen tersebut dalam berperilaku, ya, dalam menanggapi produk yang ada dan segala macam, ya. Yang pertama adalah masalah apa yang ada di dalam kepalanya atau di dalam benak kepalanya, yaitu psychological core. Inti utama psikologis itu apa saja? Yang pertama adalah motivasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan yang ketiga adalah peluang. Jadi AMO ya, ability, motivation, and opportunity. Contohnya bagaimana seorang konsumen itu akan mau membeli barang atau jasa, itu sangat tergantung kepada kemampuannya. Kemampuan itu bisa dalam bentuk material maupun imaterial. Yang material itu adalah dana. Ketika dana itu ada, tentu dia akan semangat untuk membeli. Atau yang dapat ditunjukkan dalam perilakunya semangat, giat untuk membeli, bahkan mencari itu sampai kemanapun produk yang diinginkannya. Untuk imaterial, itu misalnya di luar daripada faktor finansial. Salah satunya adalah motivasi. Motivasi adalah daya dorong. Daya dorong yang dimiliki oleh seseorang, baik internal maupun eksternal, demi terwujudnya atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contoh, sekarang ini adalah situasi pandemi COVID-19, yaitu suatu situasi di mana terjadinya wabah penyakit menular akibat adanya virus COVID-19. Motivasi kita supaya kita tidak terpapar COVID-19, makanya konsumen itu berlomba-lomba untuk membeli yang namanya obat-obatan atau meminum minuman ramuan herbal, atau tadi seperti yang sudah dijelaskan dari awal adalah membeli yang namanya air kelapa muda. Makanya tak hayal penjualan air kelapa muda, ya, minuman herbal, ya, multivitamin itu di zaman era pandemi ini sangat-sangat laris, sangat banyak diincar oleh konsumen, yang dapat dibuktikan dengan perilaku konsumen tersebut dari awal pagi, siang, sore, dan malam itu ramai sekali pembelinya. Oke. Kemudian opportunity peluang. Nah, untuk opportunity peluang nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan atau perkuliahan kita yang ke-6. Karena waktu memang sudah mepet. Demikian dulu adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian, tetap semangat. Jangan lupa dipelajari ulang apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Selamat malam.